Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue cookies. Sebelumnya aku sudah pernah bikin teman-teman, tapi dengan cetakan dan resep yang berbeda. Kali ini aku bikin varian mix pandan. Ini rasanya enak banget, hasilnya juga cantik, super lembut, empuk, dan berserat. Nah, pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, langkah pertama di sini aku sudah siapkan panci ya teman-teman. Lalu masukkan 325 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian ini kita masak. Untuk masaknya gunakan api paling kecil. Nah, ini kita masak sampai santannya mendidih ya teman-teman. Tujuannya agar kuenya nanti tahan lama atau tidak mudah basi. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya, lalu biarkan hingga dingin atau hangat-hangat kuku. Oke, lanjut kita bikin bahan biangnya. Siapkan mangkuk kecil, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan ragi instan, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian, tambahkan 50 ml air hangat, lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, kemudian ini tutup dan biarkan kurang lebih selama 10-15 menit. Lanjut di sini siapkan wadah, masukkan 2 kuning telur. Lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga 150 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanila cair ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer dengan speed paling rendah aja. Mixer sampai gulanya larut, sampai putih mengembang. Nggak perlu sampai kental berjejak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh matikan mixernya. Lanjut di sini aku tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga santan yang sebelumnya sudah kita masak. Nah, ini santannya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Oke, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja. Nah, ini untuk santannya dimasukkan secara bertahap aja, sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil kita mixer sampai tercampur rata. Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, boleh matikan mixernya. Kemudian di sini kita masukkan bahan biang yang sudah kita bikin sebelumnya. Pastikan raginya masih aktif ya teman-teman, biar hasil cookiesnya itu mengembang dan empuk. Kemudian masukkan juga 50 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, di sini aku lupa tambahkan 20 ml minyak. Lanjut ini diaduk-aduk ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian di sini mau aku tutup dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, kelihatan ya ini adonannya mengembang, kelihatan berbusa ya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kalau sudah, di sini akan aku bagi adonannya. Ini aku tuang ke dalam gelas takar. Nah, untuk sisanya di mangkok ini akan aku kasih dengan pasta pandan secukupnya aja ya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah siap untuk kita panggang. Nah, ini untuk cetakan cookiesnya sudah aku panaskan sebelumnya ya. Kalau sudah panas bisa dioles dengan margarin. Ini aku mengolesnya tipis-tipis saja ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai bisa kita tuang yang adonan original. Ini aku tuang setengahnya dulu. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah,
kita tuang adonan pandan. Jadi untuk semuanya ini kita masukkan sekitar 3/4 bagian dari cetakan aja ya teman-teman, karena nanti adonannya akan mengembang. Kalau sudah, bisa ditutup lalu panggang kurang lebih selama 5-6 menit atau sampai matang. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 5 menit, ini cookiesnya sudah matang ya teman-teman. Tandanya matang, permukaan atasnya itu tidak lengket dan bagian bawahnya itu sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, bisa kita angkat ya teman-teman. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita angkat semuanya. Kemudian kalau masih ada adonan, bisa dipanggang kembali. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, kue cookiesnya sudah selesai aku bikin. Tampilannya cantik banget ya. Sekarang aku mau cobain satu. Kelihatan ya, cookiesnya ini matang merata dan gembul banget. Beneran ini empuk banget teman-teman. Teksturnya itu super lembut dan berserat. Pokoknya ini enak banget. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa banget ya, karena satu resep ini hasilnya lumayan banyak. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep kue cookies yang enak, empuk, dan super lembut. Resep kali ini lumayan ekonomis ya teman-teman, karena cukup dengan 1 butir telur, hasilnya juga lumayan banyak, cocok banget untuk ide jualan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, pertama-tama pecahkan 1 butir telur. Ini aku pakai telur suhu ruang ya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Selanjutnya kedua bahan ini kita aduk menggunakan whisker. Aduk sampai gulanya larut sampai berwarna putih pucat seperti ini. Kemudian kalau sudah, tambahkan 380 ml santan. Ini aku pakai santan instan kemasan 65 ml yang ditambah air sampai totalnya 380 ml ya. Oke, setelah diaduk sampai rata, kemudian di sini mau aku tambahkan tepung terigu sekitar 300 gram. Ini aku masukkan setengahnya dulu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan kembali sisa tepung terigunya. Lalu ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya licin seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tambahkan 1 saset susu kental manis. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Usahakan raginya masih dalam keadaan bagus ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir, tambahkan 100 gram margarin yang sebelumnya sudah dicairkan. Lalu ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian adonannya ini akan aku istirahatkan ya teman-teman. Nah, ini aku tutup menggunakan plastik wrap, bisa juga menggunakan kain bersih ya.
Nah, ini akan aku istirahatkan kurang lebih selama 1 jam sampai adonannya mengembang. Setelah kurang lebih 1 jam, kita buka plastik wrapnya. Nah, ini kelihatan ya, kalau adonannya sudah ngembang, kelihatan berbuih seperti ini. Nah, ini kita aduk-aduk dulu untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama, aku kasih pewarna kuning secukupnya ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang kedua ini akan aku kasih coklat bubuk sekitar 15 gram atau sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini aku ayak dulu soalnya biasanya itu kalau coklat bubuk itu ada yang bergerindil ya. Kalau nggak ada coklat bubuk bisa juga diganti dengan pasta coklat ya teman-teman. Bisa disesuaikan aja dengan selera. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku sudah panaskan cetakan. Kalau cetakannya sudah panas, oles dengan margarin ya. Nah, ini dioles sampai ke bagian dinding-dindingnya ya teman-teman. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja. Nah, sebelum dituang, adonannya diaduk-aduk dulu ya. Nah, ini kita tuang adonan yang original dulu ya. Ini aku tuang sedikit aja dulu teman-teman. Karena aku bikin original mix rasa coklat. Nah, kalau sudah kita tuang yang coklat. Jadi untuk keseluruhan ini kita tuang sekitar 3/4 dari cetakan. Kalau sudah, ini akan kita tutup lalu panggang sampai kue pukisnya ini matang. Kurang lebih sekitar 7-10 menit. Nah, ini kue pukisnya sudah matang ya teman-teman. Kelihatan permukaan bawahnya itu sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bagian bawahnya ini agak gosong, boleh juga. Nah, ini lanjut aku angkat semua ya teman-teman. Kemudian lanjut, kalau masih ada adonan bisa dipanggang kembali ya. Nah, ini aku oles dulu menggunakan margarin. Lalu tuang adonan seperti step pertama tadi ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, selagi masih panas, kue pukisnya ini bisa dioles dengan margarin untuk bagian sisi-sisinya ya. Biar kue pukisnya ini tetap lembut dan pastinya enak banget. Nah, ini dia, kue pukis menul-menul sudah selesai aku bikin. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak teman-teman, sekitar 25-26 piece. Jadi kalau mau untuk ide jualan cocok banget ya. Nah, sekarang langsung aja kita akan coba ya. Kelihatan kan empuk banget teman-teman. Sekarang kita akan lihat teksturnya seperti apa. Nah, kelihatan lembut banget teman-teman dan berserat. Dan untuk rasanya ini beneran enak banget, manisnya pas, ada rasa gurihnya. Untuk teksturnya benar-benar super lembut dan empuk banget. Pokoknya resep ini recommended banget buat teman-teman coba di rumah, apalagi buat teman-teman yang cari ide jualan, bisa banget pakai resep yang satu ini. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.